Bab 283 siapapun tidak boleh melukai kalian. Kamu yang jelek, kakakku lebih cantik daripada kamu 100 kali lipat. Jenny semakin marah setelah mendengar ucapan Gigi. Itu hanya pendapatmu, kalau kamu lebih cantik dariku, mengapa kamu tidak bisa terkenal sepertiku? Mengapa penggemar laki-lakiku lebih banyak daripada punyamu? Kamu bahkan sampai memanggil kakakmu kemari, dasar dua wanita jelek. Jawab Gigi dengan sinis. Setelah kalah dalam pertandingan melawan Jenny kemarin, ruang siaran langsung Gigi juga telah diblokir. Gigi pun mencari bantuan dari banyak koneksi. Akhirnya ruang siaran langsungnya bisa dipakai lagi. Semenjak masalah itu, Gigi telah memendam amarahnya terhadap Jenny. Sehingga begitu akunnya bisa dipakai lagi, Gigi langsung mencari masalah dengan Jenny. Jenny, tidak perlu hiraukan dia. Tutup saja, pinta Angel sambil mengernyit. Hah? Takut, ya? Apakah penggemarmu yang saat itu sedang tidak ada di sini? Atau kamu sudah bertemu dengannya, tapi dia kabur setelah melihat wajahmu yang jelek itu? Gigi tertawa terbahak-bahak. Amarah Jenny seketika memuncak, dia pun berkata dengan marah. Aku ingin kamu meminta maaf pada kakakku. Masalah kita berdua tidak ada hubungannya dengan kakakku. Para penggemar yang ada di ruang siaran langsung juga ikut membela Angel. Bagaimanapun, Angel bukan host siaran langsung. Masalah antara Gigi dan Jenny tidak seharusnya dikaitkan pada Angel. Minta maaf? Kalahkan aku dulu baru kita bicarakan lagi. Olok Gigi. Sedangkan para penggemar Gigi juga ikut bersorak. Yang di sana adalah kumpulan idiot. Hostnya idiot, penggemarnya juga idiot. Bahkan kakaknya host juga idiot. Hari ini Kak Gigi bertambah 3 penggemar kayak lagi. Mana mungkin Kak Gigi takut pada mereka? Kurangi omong kosongmu. Kalau kamu kalah, kamu harus mengakui kalau kamu itu jelek. Raut wajah Jenny semakin masam setelah melihat kondisi ruang siaran langsung miliknya. Selain Tino seorang, Jenny sama sekali tidak punya penggemar kayak lagi. Sekarang Tino juga sedang tidak ada di sini. Ditambah lagi Jenny juga tidak mempunyai kontaknya. Siapa yang bisa membantu Jenny bertanding? Kamu mau terima pertandingan hari ini atau tidak? Kalau kamu menyerah, kamu hanya perlu mengakui kalau kamu jelek. Kalau kamu kalah dalam pertandingan, maka kamu dan kakakmu harus mengakui kalau kalian itu jelek. Hah? Melihat Jenny yang terdiam, nada bicara Gigi menjadi semakin angkuh. Angel mengernyit, lalu bertanya dengan suara kecil. Jenny, bukannya kamu bilang ada entah siapa itu? Kak Tino, ya? Yang bisa membantumu menang pertandingan? Angel tidak terlalu memahami hal ini. Dia hanya tahu kalau si Tino itu sangat hebat. Yang penting setiap kali Jenny mengungkit nama Kak Tino itu, wajahnya pasti penuh dengan rasa kagum. Tapi, sekarang dia tidak ada di sini. Jawab Jenny sambil menghela napas. Jangan-jangan, hari ini Jenny akan diolok terus oleh Gigi. Bagaimanapun, siaran langsung bergantung pada ketenaran host dan hadiah yang diberikan penggemar. Siapa yang lebih tenar? Siapa yang mendapat hadiah lebih banyak? Maka orang itulah yang lebih hebat. Akan tetapi, Tino juga bukan seorang peramal, bagaimana dia bisa tahu dengan keadaan sekarang. Meski Kak Tino ingin membantu kita, dia juga tidak tahu masalah yang kita hadapi sekarang. Ucap Jenny sambil menghela napas. Banyak penggemar Jenny juga ikut menghela napas. Mereka ingin membantu Jenny, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Dulu Jenny hanya memiliki beberapa ribu penggemar, setelah dibantu Tino, penggemarnya menjadi semakin banyak hingga mencapai beberapa puluh ribu orang. Di antara beberapa puluh ribu penggemarnya, mungkin hanya ada beberapa penggemar yang agak kaya. Tapi kalau penggemar yang sungguh kaya, Jenny tidak memilikinya. Sementara hari ini, Gigi datang dengan penuh persiapan, kalau Jenny berani bertanding dengannya, Jenny pasti akan kalah. Pada saat ini, ruang siaran langsung Jenny tiba-tiba muncul suatu berita. Tino dengan akun kasar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pengumuman itu diikuti oleh animasi yang membuat orang tercengang. Tino dengan akun kasar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pada saat ini, para penggemar Jenny sontak bersorak di dalam ruang siaran langsungnya. Selamat datang Kaisar Tino. Selamat datang Kaisar Tino. Semuanya sontak bersemangat. Jenny sangat senang ketika melihat Tino masuk ke siaran langsungnya. Selamat datang, Kak Tino. Selamat datang, Kak Tino. Sahut Jenny dengan gembira. Kamu berani terima tidak? Kalau tidak berani, silakan akui kalau kamu dan kakakmu itu jelek. Kalau tidak,
dengan penggemarku yang sebanyak ini, kami akan terus memarahimu setiap hari hingga kamu tidak bisa siaran langsung lagi. Ancam Gigi sekali lagi. Di ruang tamu, Valentino yang baru masuk ruang siaran langsung juga telah mendengar perkataan itu. Dia seketika mengernyitkan dahinya. Berani-beraninya si Gigi ini memarahi Jenny dan bahkan menarik Angel juga. Tampaknya serangan waktu itu masih belum cukup keras. Valentino hanya tersenyum dingin. Orang yang berani memarahi Angel tidak pernah mempunyai akhir yang bagus. Kalau ini di dunia nyata, Valentino akan menggunakan cara nyata untuk menghadapi Gigi. Sedangkan di platform ini, Valentino akan menghadapinya sesuai dengan aturan platform ini. Tino, minta maaf pada mereka. Pada saat ini, Gigi baru sadar kalau Valentino telah masuk ke dalam ruang siaran langsung. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku untuk minta maaf. Apa kamu sungguh merasa dirimu sangat hebat karena telah memberi hadiah 2 miliar? Aku tidak kekurangan penggemar kaya, jadi kalian sebenarnya berani menerima tantanganku atau tidak? Cibir Gigi, ekspresinya tampak sangat merendahkan orang. Kak Tino, apa tantangannya mau diterima? Jenny sedang meminta pendapat Tino. Bagaimanapun, kalau Tino tidak melakukan apapun, pertandingan itu tidak ada artinya. Jenny sudah pasti akan kalah. Jadi, inti dari pertandingan ini masih tetap berpusat pada Valentino. Tino, terima saja. Jenny segera menerima tantangan Gigi dan memulai pertandingannya. Ingat, kalau kamu kalah, kalian berdua harus mengakui kalau diri kalian itu jelek. Gigi tidak lupa untuk mengingatkan Jenny. Tino, aku hanya memberimu satu kesempatan. Apa kamu yakin mau bertanding? Kalau kamu kalah, aku akan membuatmu lenyap dari platform ini. Gigi tertegun sejenak, lalu tertawa sinis dan berkata, biarkan aku melihat kemampuanmu hari ini. Selesai berkata, pertandingan mereka sudah dimulai. Pertandingannya tetap berlangsung selama 5 menit. Di pihak Gigi, begitu pertandingannya dimulai, jumlah hadiahnya sudah mencapai puluhan juta. Sementara Jenny baru saja menembus angka 1 juta. Raja Arik memberi Gigi sebuah roket super. Aku sungguh bukan konglomerat memberi Gigi 5 roket super. Setelah itu, hadiah untuk Gigi mulai bertebaran di ruang siaran langsungnya. Jumlah hadiahnya juga terus meningkat. Jenny, aku pergi istirahat dulu. Angel jelas-jelas sedang marah. Bagaimanapun, ucapan Gigi sudah sangat keterlaluan. Tino, biarkan kakakmu duduk di samping. Aku akan membuat Gigi minta maaf pada kalian. Perkataan Valentino sungguh serius dan membuat jantung Jenny tersentak. Kak, jangan pergi dulu. Kata Kak Tino, dia akan membantu kita membalas dendam. Jenny segera menarik Angel agar Angel tetap duduk di samping. Mendengar ucapan Jenny, Angel tertegun sesaat dan tidak bisa menolak permintaan Jenny. Jadi dia pun duduk di samping Jenny dengan diam. Angel sedang berpikir, host yang bernama Gigi ini datang dengan penuh persiapan. Apa Tino bisa menghadapinya seorang diri? Tino, ada aku. Tidak akan ada orang yang bisa melukai kalian. Begitu melihat perkataan Tino, jantung Angel seketika tersentak. Dia mendadak merasa familiar dengan si Tino ini. Angel sangat penasaran siapa sesungguhnya Tino itu. Kenapa kata-katanya sangat mirip dengan gaya bicara Valentino? Membantu kalian membalas dendam. Aku jadi penasaran bagaimana kalian membalas dendam ini. Olok Gigi lagi. Setelah itu, jumlah hadiah di ruang siaran langsungnya sudah mencapai 600 juta. Gigi memang datang dengan persiapan, jumlah hadiahnya terus meningkat dan membuat Gigi sangat percaya diri. Tino, seperti biasa, aku akan membiarkan kalian memberi hadiah selama 4 menit. Bab 284 lari terbirit-birit. Ucapan Valentino masih terdengar begitu lantang dan gagah. Waktu bertarung selama 5 menit. Berdasarkan peraturan sebelumnya, membiarkan penggemarnya Gigi memberikan hadiah selama 4 menit. Hati Jenny pun tegang, bahkan semua orang di ruang siaran langsung pun menjadi lebih bersemangat. Mereka masih mengingat adegan Valentino menghasilkan miliaran rupiah sebelumnya, itu benar-benar mengejutkan. Oleh karena itu, mereka semua memegang harapan besar pada Tino si akun kaisar ini. Namun, Gigi terus mencibir, muncul sedikit senyum licik di wajahnya. Karena hari ini dia berani datang menemui Jenny, jadi tentu saja dia telah membuat persiapan yang sempurna. Terlihat jelas kalau para penggemar Gigi sedang menahan amarah mereka.
lalu mulai memberikan hadiah dengan gila-gilaan. Raja Arik memberi Gigi 10 roket super. Tuan Charles memberikan Gigi 5 buah roket super. Langsung melihat nilai hadiah di ruang siaran, langsung Gigi terus-menerus naik dengan tajam. Hanya dalam sekejap menembus angka 1 miliar dan sedang menuju ke angka 1,6 miliar. Saat waktu pertandingan mencapai 3 menit, jumlah hadiah di ruang siaran langsung Gigi sudah mencapai 1,6 miliar rupiah. Hanya kurang 400 juta rupiah dari rekor 2 miliar rupiah yang dibuat oleh Valentino. Para penggemar Jenny menjadi terdiam, melihat Gigi yang kali ini terlihat benar-benar galak. Rekor tertinggi yang dibuat oleh Tino pun hanyalah mencapai 2 miliar rupiah, dan sedangkan Gigi bisa mencapai 1,6 miliar hanya dalam waktu 3 menit. Dan kemungkinan besar akan ada lonjakan besar pada saat-saat terakhir. Jenny pun terdiam, yang awalnya merasa percaya diri, menjadi merasa sedikit cemas. Angel menyaksikan sepanjang proses pertandingan dengan mengerutkan kening. Angel yang begitu cerdas, juga melihat kalau situasinya saat ini sedikit tidak sederhana. Hal yang membuatnya semakin tidak masuk akal adalah ternyata Jenny bersedia hanya mempercayakan semuanya pada satu penggemar di internet. Tino ini pun mungkin sudah gila. Bertemu dengan Jenny secara langsung pun tidak pernah, tapi bersedia memberikan hadiah padanya secara cuma-cuma. Siapapun bukanlah orang yang bodoh. Kalau Tino itu nantinya melarikan diri, maka bukankah kehormatan Jenny dan Angel akan diinjak-injak oleh semua orang? Kak Tino, kita. Jenny mencoba meminta pendapat dari Tino lagi. Tino, tidak masalah, masih belum memecahkan rekor. Mendengar jawaban dari Valentino, api semangat di hatinya Jenny kembali membara. Namun, Jenny sedikit terdiam, juga tidak mempercayai Tino ini sepenuhnya. Hadiah di ruang siaran langsung Gigi masih terus meroket, dalam sekejap telah mencapai lebih dari 1,8 miliar. Akhirnya, setelah kakak laki-laki tertua mereka mengirim sebuah roket lagi, nilai hadiahnya langsung menembus angka 2 dan telah mencapai 2 miliar. Sedangkan saat ini, nilai hadiah di ruang siaran langsung Jenny baru saja menembus angka 100 juta rupiah saja. Para penggemar di ruang siaran langsung Jenny yang awalnya merasa percaya diri, semuanya menjadi terdiam seperti orang bodoh. Ini sudah memecahkan rekor tertingginya Kak Tino. Bagaimana ini? Gigi pasti mendatangkan beberapa pria kaya lagi. Dengar-dengar, Gigi bahkan bertemu dengan mereka secara langsung demi mendapatkan dukungan dari mereka. Bagaimana ini? Apakah kita akan kalah? Saat melihat hadiah di ruang siaran langsungnya Gigi sudah melewati angka 2 miliar. Dan terus-menerus meningkat, para penggemarnya Jenny pun mulai merasa cemas. Bahkan Jenny menjadi tidak tenang, dia berpikir, apa Tino bisa mengalahkan Gigi dan yang lainnya? 2,2 miliar, 2,4 miliar, 3 miliar. Semakin mendekati menit-menit terakhir, para pria kaya pendukung ruang siaran langsung Gigi semakin menjadi-jadi, memberikan hadiah secara gila-gilaan. Dalam 1 menit terakhir, total hadiah melonjak sebesar 1 miliar, sampai pada angka 3 miliar. Tidak hanya melampaui rekornya Valentino, bahkan 1 miliar lebih besar dari Valentino. Para penggemar Jenny telah merasa putus asa, merasakan bahwa angka itu bukanlah angka yang kecil. Hanya Jenny yang tetap merasa masih ada sedikit harapan. 4 menit telah berlalu, ayo biarkan pria kayamu memberikan hadiah. Haha. Ucap Gigi yang sambil melihat jumlah hadiah yang diterimanya dengan rasa sangat puas. Penggemarnya Gigi terus-menerus mencibir, seolah-olah sudah memastikan kalau Jenny pasti akan kalah. Total hadiah sebesar 3 miliar adalah jumlah yang mustahil dikeluarkan oleh Tino seorang diri. Haha, kenapa tidak bersuara? Apa dibuat terkejut? Atau pria kayamu itu sudah lari terbirit-birit? Ayo sini. Bukankah merasa sangat hebat? Bukankah merasa sangat kaya? Ayo tunjukkan. Sudah kubilang, kan? Kalian semua itu hanyalah sekumpulan orang yang lemah. Sama sekali bukanlah lawanku. Dasar sampah. Jangan buka siaran langsung lagi. Yang cepat dari hadapanku. Penggemar dari ruang siaran langsungnya Gigi terus-menerus menghina. Jen yang melihatnya, merasa marah dan juga merasa gugup. Apakah Tino bisa memberikan dia sebuah kejutan lagi? Jenny yang sudah mengambil gelas di samping dan meminum seteguk untuk menekan rasa gugupnya. Namun, saat ingin meletakkannya kembali, karena tangannya gemetaran, membuat gelas itu miring ke sisi lain. Ah! Jenny yang berteriak secara langsung tanpa sadar.
Kalau air itu sampai menciprat ke atas komputer, bukankah akan membuat komputer langsung rusak? Ditambah lagi, ini sedang membuka siaran langsung. Kalau komputer Jenny sampai rusak, maka Jenny pasti langsung offline. Dan pada saat itu, Gigi pasti akan mengatakan kalau Jenny sengaja melarikan diri karena takut dihina-hina. Oleh karena itu, Jenny tanpa berpikir banyak, dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya, bergegas memegang cangkir air. Angel segera bangkit untuk membantu. Adik kakak itu terlihat sangat panik. Bam! Akhirnya, gelas air tidak miring dan sempat diraih oleh mereka. Namun, Angel yang sedang terburu-buru untuk membantu, lengannya secara tidak sengaja menabrak kabel di sebelahnya dan langsung menarik soket di atas meja. Sedangkan kabel router wifi yang terhubung ke soket langsung terlepas dan jaringan internet pun terputus seketika. Bahkan jaringan wifi yang terhubung ke ponsel pun langsung terputus. Tidak ada jaringan yang tersedia. Namun, mereka berdua pun tidak punya waktu untuk mengurusi hal itu saat ini. Bagaimanapun, komputer terhubung langsung menggunakan kabel LAN dan tidak terpengaruh oleh router. Saat ini, waktu pertandingan hanya tersisa 1 menit, jadi tidak ada waktu untuk menunda lagi. Jadi, Jenny buru-buru duduk dan berkata memakai mikrofon. Kak Tino, mereka sudah menyuruh kita mulai. Setelah selesai bicara, langsung menunggu Tino beraksi dengan tatapan penuh harapan. Saat Jenny mengingat adegan terakhir Tino yang sangat menakjubkan, Jenny menjadi lebih bersemangat menantikannya. Dan pada saat ini, apa yang membuat Jenny tercengang pun terjadi. Tino seakun kaisar tertinggi sudah keluar dari ruang siaran langsung. Muncul pemberitahuan sistem bahwa Tino langsung meninggalkan ruang siaran langsung. Melihat pemberitahuan ini, penggemar Jenny pun langsung murka. Apa yang terjadi? Ternyata Kak Tino langsung kabur. Apa mungkin ketakutan sampai lari terbirit-birit? Bukankah sangat penakut? Lagi pula, lawannya itu di angka 3 miliar. Kak Tino setidaknya harus menghabiskan uang 3,6 miliar untuk melampauinya. Habislah sudah, kali ini pasti kalah. Termakan janji manisnya Kak Tino. Jenny tertegun selama beberapa detik dan baru menyadari kalau Kak Tino yang sudah menjadi pujaan hatinya, benar-benar sudah melarikan diri. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Namun, di hadapannya ini adalah kenyataannya. Kak Tino yang dibanggakan oleh Jenny, benar-benar telah keluar dari ruang siaran langsung. Kenapa kalian masih belum mulai? Apa benar telah ketakutan sampai lari terbirit-birit? Tanya Gigi dengan rasa curiga. Meskipun kali ini Gigi sudah membuat persiapan yang sempurna, tapi apakah mungkin Tino itu langsung mengalah, tanpa melakukan perlawanan sama sekali? Bab 285 menggetarkan seisi platform. Jangan-jangan dia benar-benar kabur? Karena Jenny tidak mengatakan apapun, Gigi jadi agak terkejut. Kemudian, dia tertawa dingin. Wajah Jenny memerah. Dia ingin menyangkal, tapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Sementara itu, Valentino yang berada di dalam ruang tamu juga agak kebingungan. Tadi Valentino sudah mengisi koin di platform, lalu dia hendak mulai memberi hadiah untuk bertanding dengan Gigi. Saat ini, mendadak dia melihat tampilan siaran langsung di ponsel yang terhenti. Tampilan itu diam tak bergerak, juga tidak ada komentar yang muncul lagi di bawahnya. Ponselnya hanya di saat-saat penting? Valentino tertegun. Dia menggoyang-goyangkan ponselnya, mengira ponselnya sedang dalam kondisi terhenti. Namun kemudian dia tersadar bahwa ini bukanlah masalah ponsel, tapi ternyata jaringan wifi terputus. Valentino tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dia langsung mengaktifkan kuota internetnya dan masuk ke platform siaran langsung. Sekarang hanya tersisa waktu 1 menit untuk saling bertanding. Jika Valentino tidak segera masuk ke siaran langsung itu, maka hasilnya sudah ditentukan. Namun sinyal di ruang tamu jelek sekali, sehingga Valentino segera berjalan ke teras sambil membawa ponselnya. Di dalam kamar Angel, suara tawa cemoohan Gigi terus terdengar, sementara itu penggemarnya Jenny juga mulai mengeluh. Jika bukan karena Tino yang menyuruh Jenny untuk menerima tantangan ini, maka Jenny tidak akan pernah menerimanya. Sekarang setelah Jenny menerima tantangan ini, Tino malah kabur. Ini bukankah mengantarkan Jenny ke gerbang kematian namanya? Wajah Jenny memerah. Saat mendengar suara tawa Gigi yang mengejek dan melihat komentar merendahkan yang muncul di layar, Jenny sakit hati sekali. Awalnya dia kira Tino hanya sedang putus koneksi.
Namun 20 detik sudah berlalu dan Tino belum juga kunjung kembali. Sedarurat apapun masalah yang dihadapi Tino, memangnya bisa sebegitu kebetulan. Jenny, sejak awal aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa terlalu mempercayai orang-orang di internet. Angel menghela napas pelan sesaat sambil berbisik di telinga Jenny. Mendengarnya, Jenny jadi semakin sedih. Ini pertama kalinya dia menyukai seseorang. Apakah dirinya akan dilukai begitu saja? Ellen. Hah, di mana Kak Tino itu? Kabur, ya? Saat ini Jenny baru tahu bahwa ternyata Ellen ada di dalam ruang siaran langsungnya sejak tadi. Hanya saja, dia tidak mengatakan apapun. Sekarang begitu melihat Jenny dipermalukan, dia jadi tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Dilihat dari sikapnya sekarang, sepertinya dia tidak seramah yang sebelumnya pada Jenny. Sepertinya setelah melalui berbagai hal, Ellen sudah menyerah untuk mengejar Jenny. Mungkin dia ingin menggunakan cara lain untuk memusuhi Jenny. Mungkin Kak Tino ada urusan penting sehingga dia keluar. Nanti dia pasti datang. Jenny menjelaskan dengan terpaksa. Ellen, lucu sekali. Aku sajalah, dia itu sengaja mempermainkanmu. Meski dia mempermainkanku pun, tetap tidak apa-apa. Jenny mendengus dingin. Ellen, hei, kalau kamu memohon padaku sekarang, aku akan usahakan untukmu. Aku bisa mengeluarkan uang sebanyak 4 miliar. Jangan harap, kata Jenny dengan tegas. Dia sama sekali tidak akan terjebak dalam jebakan Ellen yang ini. Ellen, baik. Kalau begitu, aku akan lihat nanti bagaimana kamu mengatai dirimu sendiri jelek. Katakanlah keras-keras, aku akan merekamnya dan membagikannya di grup kita. Hah? Saking kesalnya, Jenny menggertakkan gigi. Namun, dirinya tetap tidak berdaya. Hanya tersisa waktu 30 detik. Kalian masih mau bertanding tidak? Kalau tidak, cepat akui kekalahan kalian. Gigi melirik sekilas ke arah waktu sebelum bertanya sambil tertawa dingin. Sekarang dirinya puas sekali. Bisa-bisanya Tino kabur. Hal ini membuat Gigi tertawa terbahak-bahak. Jenny menunduk tanpa mengatakan apapun. Dia melirik sekilas waktunya, sisa 20 detik. Kelihatannya, dirinya sudah dipastikan kalah. Hanya saja, dia membuat kakaknya juga ikut ditertawakan, sehingga Jenny merasa sedih sekali. Oh, aku... Jenny menghela napas pelan sebelum berbicara. Akun kaisar tertinggi Tino memasuki ruang siaran langsung. Saat ini, muncul pemberitahuan di sistem. Semua orang menerima pesan pemberitahuan ini, karena animasi kemunculan akun kaisar tertinggi sangat menggetarkan. Tatapan Jenny berbinar, sementara itu orang-orang di ruang siaran juga tertegun. Akun kaisar Tino kembali lagi. Jangan-jangan dia benar-benar punya urusan sebelumnya. Senyum di wajah Ellen membeku. Bahkan Angel sendiri pun merasa ada yang aneh. Kak Tino, tadi kamu kemana? Jenny tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tino, maaf, tadi mendadak tidak ada sinyal. Begitu melihat jawabannya, Angel langsung melirik sekilas pada router wifi. Sepertinya, ini karena dirinya menabrak router itu, sehingga Tino putus koneksi. Koneksi internet di rumahnya yang terputus juga membuat Tino putus koneksi. Apakah ini hanya kebetulan atau... Melihat it milik Tino, kecurigaan di hati Angel jadi semakin mengental. Tak apa, Kak Tino. Yang penting sekarang, kita tidak akan kalah lagi, kata Jenny sambil melambaikan tangannya. Orang-orang di ruang siaran langsung juga menghela napas panjang. Meski Tino kembali, ini tidak berarti apa-apa karena jumlah hadiah lawan Jenny sudah nyaris mencapai 3 miliar lebih. Sementara itu, waktunya hanya tersisa 20 detik. Memangnya masih bisa terkejar. Bagaimanapun juga, jumlah uang itu 3 miliar lebih, bukan 300.000 lebih. Tino tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus memberi hadiah beruntun. Setelah jeda sesaat, di detik berikutnya ada sebuah ledakan di ruang siaran langsung. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Satu roket super bernilai 4 juga, sementara itu satu setnya isi 10. Jadi, satu set roket itu bernilai 40 juta. Tino terus memberikan hadiah tersebut, seolah sama sekali tidak memedulikan uang yang dihabiskannya. Karena dia memberi hadiah secara beruntun, jadi muncul tombol tekan memberi hadiah beruntun. Dalam sekejap,
seluruh ruang siaran langsung dipenuhi animasi roket, terlihat sangat menggetarkan. Selain itu, notifikasi hadiah roket super akan muncul di seluruh platform. Semua host dan ruang siaran langsung akan menerima notifikasi itu. Karena itu, jadi banyak orang yang masuk ke ruang siaran langsung ini. Seisi platform terguncang dengan hadiah set roketnya Valentino. Orang-orang melihat bagaimana hadiah Jenny terus bertambah. Mulai dari 100 juta meningkat sampai 200 juta. 200 juta meningkat menjadi 600 juta. Lalu 1 miliar dan 1 miliar 600 juta. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jumlah hadiah sudah mencapai 1 miliar 600 juta. Hebat. Kak Tino hebat. Kak, kakak butuh pengikut, tidak? Hebat, Kak Tino dermawan sekali. Puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung Jenny jadi bersemangat sekali. Jenny sendiri juga terbelalak dan menutupi mulutnya dengan tangan karena kaget. Ekspresi gigi langsung berubah. Sementara itu, para penggemarnya juga kebingungan. Ini, apa Tino itu orang biasa? Memberi 1 miliar lebih dalam 10 detik ini bukan orang kaya biasa. Orang ini mengerikan sekali, sangat mengguncang jiwa. Selain itu, Tino masih terus memberikan hadiahnya. Ekspresi gigi berubah, para penggemarnya juga jadi semakin gugup. Kondisi saat ini seolah mereka sedang menjaga gerbang, sementara itu Valentino yang menyerang sendirian. Bukankah akan memalukan sekali jika Valentino berhasil mendobrak gerbang yang dijaga mereka seorang diri? Karena itu, para pria yang merupakan penggemar gigi juga ikut memberikan hadiah sambil menggertakkan gigi mereka.